Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas salah satu smartphone yang baru Realme hadirkan ke pasaran Indonesia. Namanya Realme C51. Saya lihat ponsel ini masih memegang pola pakem yang sama dengan baterai yang awet seharian, bodi tipis, look kekinian dan fresh, serta tak lupa kehadiran NFC yang makin wajib saja. Ya, saya rasa generasi muda sekarang sudah sangat mengadaptasi pembayaran digital, bukan? Dilepas pada level harga sejutaan, Realme C51 menawarkan dua pilihan storage, yaitu 64 dan 128 GB. Ditambah kemampuan ekspansi hingga 2 TB pada slot microSD dedicated yang menemani dua buah slot nano SIM card. RAM-nya 4 GB dan masih dapat diekspansi pula dengan virtual RAM hingga 4 GB lagi. Dikemas dalam box kuning yang sangat identik dengan seri C ini, di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan SIM tray ejector, kemudian softcase smoke black transparan, kartu jaminan alias buku garansi, dan petunjuk penggunaan cepat, lalu ada smartphone-nya, dan ada kabel charging tipe A ke tipe C alias Type A to Type C, dan ini nih yang tetap Realme pertahankan, kepala charger SuperVOOC 33 watt. Ini mantap sih asli, di level harganya jadi salah satu yang tercepat ya untuk urusan pengisian daya. Hanya saja Realme C51 belum dibekali anti gores untuk layarnya. Masuk ke spek teknis lagi, smartphone anyar ini masih mempercayakan Unisoc T612 sebagai otak utamanya. Percaya deh, di harga segini, performanya tergolong gegas dibandingkan pilihan prosesor entry level lain. Terlebih, Realme C51 ini menggunakan Realme UI T Edition berbasis Android 13 yang minim kustomisasi. Sehingga lebih ringan digunakan dengan spek yang dimiliki ya. Dan ini pun jadi nilai plus buat mereka yang menyukai experience ala stok Android. Layar dengan resolusi HD+ juga bisa membantu agar kinerjanya lebih satset dan menghemat konsumsi daya. Dimensinya sendiri 6,74 inci dan punya notch kecil di atas untuk penempatan kamera depannya. Tenang, notch-nya beneran mungil dan bentuknya seperti huruf U yang katanya lebih disenangi daripada bentuk huruf V. Area di sekitar notch ini juga digunakan untuk menampilkan mini capsule. Kamu yang sudah nonton review Realme C53 mungkin masih ingat. Info yang muncul antara lain status baterai, info penggunaan data yang hampir mencapai batas, dan rekap jumlah langkah harian setiap jam 9 malam. Panel layarnya IPS dengan refresh rate hingga 90Hz biar scrolling timeline bisa lebih smooth. Dan Realme C51 ini memiliki screen to body ratio yang cukup tinggi, 90,3% loh. Info tambahan ya, tipe RAM yang digunakan adalah LPDDR4X dan storage-nya eMMC 5.1. Sensor biometrinya lengkap, ada fingerprint sensor di tombol power di sisi kanan, dan performanya mumpuni, dan face unlock-nya pun terbilang cepat memproses pemindaian asalkan cahaya cukup. Agar makin praktis menggunakan face unlock ini, kita juga bisa nyalakan fitur gesture untuk lift to check phone dan double tap to wake. Nah, ketebalan Realme C51 ini hanya 7,99 mm. Layout di sisi belakangnya masih mirip smartphone Realme seri C lain, dengan 3 bulatan besar berisi 2 kamera dan 1 LED flash. Yang fresh adalah tampilan two-tone di back covernya ini. Bagian glossy dan reflektif di sisi atas berpadu dengan sentuhan glitter dan finishing matte yang tak mudah kotor di 2/3 bagian bawahnya. Ini varian warna mint green ya. Sebagai penyuka warna hijau pastel, saya senang sekali karena selera saya diakomodasi terus dari sejak Realme C35 dan juga C30 lalu. Satu pilihan warna lain adalah carbon black yang lebih kalem. Oh ya, di sisi bawah ponsel ini kita bisa lihat masih ada jack audio 3,5 mm menemani port Type-C, mikrofon, dan speaker grillnya. Loudspeaker ini outputnya mono namun punya power yang kencang. Bahkan bisa dinaikkan hingga level volume 150%. Jadi untuk streaming dan nyetel podcast, Ultra Boom speaker ini sangat usable. Namun saat gaming, lebih baik pakai earphone agar bisa mendengar arah suara dengan lebih baik. Untuk gaming, dapur pacu yang dimilikinya ternyata masih ngangkat untuk game kelas menengah seperti PUBG Mobile yang biasa saya mainkan.
Dapat settingan grafis mentok di HD High, saya coba main di Smooth High dan rasanya playable kok. Buat mengusir jenuh di tengah rutinitas, ini bisa banget meski memang bukan buat push rank ya guys. Dan saya sempatkan menguji daya tahan baterainya juga, di mana saya pakai WiFi dari setup awal, download apps dan juga game data, kemudian lanjut login ke akun-akun milik saya, hingga baterainya tersisa 2/3-nya alias 66%. Selanjutnya, saya matikan WiFi dan mengandalkan sinyal seluler dari satu nomor yang saya pasangkan hingga baterainya tersisa 15% saja seperti biasa. Hasilnya, total usage yang berhasil dicapai adalah 1 hari dan 10 jam, alias total 34 jam dengan screen on time 6 jam. Ya, cukup intens karena termasuk setup awal PUBG Mobile yang makan data besar, main satu sesi selama hampir setengah jam, kemudian streaming YouTube, browsing Instagram dan Twitter alias X, termasuk tes benchmark di Antutu dan WhatsAppan juga. Saya rasa itu sangat mencerminkan real usage. Jadi gimana? Hemat kan? Kan di awal sudah saya bilang, pola dasarnya masih dipertahankan di mana baterainya awet dan bodinya slim dengan look kekinian. Lalu bagaimana dengan kameranya? Realme C51 ini dibekali kamera utama 50 megapiksel yang cukup handal mengambil gambar. Plus dilengkapi mode Pro juga alias manual, lalu ada portrait dan juga night mode. Sementara di sisi depan, kamera 5 megapiksel nampaknya lebih diperuntukkan untuk keperluan komunikasi, semisal video call atau meeting online. Ya, resolusinya tidak terlalu tinggi sehingga detail yang didapat terasa secukupnya saja. Untuk perekaman video pun, kamera depan ini hanya bisa menghasilkan resolusi maksimal di HD 720p pada frame rate 30 fps. Kamera belakangnya sendiri masih bisa merekam Full HD 1080p 30 fps meski tak punya mode stabilisasi. Hasilnya bisa kamu lihat langsung berikut ini. Dan ini contoh perekaman video dengan kamera depan 720p saja, 30 fps, cahayanya lumayan cukup, tapi rada gelap sih, udah rada mendung ya. Silahkan disimak audionya, harusnya kayak gini clear ya, karena tertutup di dalam sebuah mobil. Gimana? Nah ini kalau di pencahayaan ideal, tapi ada angin dan juga noise dari sekitar. Silahkan disimak ya. Ada backlight. Sore-sore. Udah mau golden hour ini. So inilah dia Realme C51 yang bahkan di harga sejutaan begini tetap menghadirkan NFC yang makin jadi kriteria wajib dari pengguna smartphone zaman now. Jelas Realme menyasar segmen pasar anak muda yang hendak meminang smartphone baru yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan komunikasi, multimedia, hingga payment dan tetap awet seharian. Plus looks yang mendukung aktivitas keseharian mereka tentunya. Satu yang tak boleh dilupakan, Realme juga makin berani menyediakan 33 watt fast charging di range harga sejutaan begini. Saya rasa ini adalah wujud perhatian Realme buat gaya hidup anak muda yang makin aktif saja. Jadinya, dengan harga mulai sejutaan yang diberikan, Realme C51 ini terasa menarik untuk dijadikan pilihan terbaru. Untuk info lebih lengkap, termasuk tanggal penjualan, kamu boleh cek di deskripsi video ya guys. Semoga informasinya bermanfaat. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.